anak-anak, kembali lagi bersama Prakarya kelas 9. Selamat belajar. Langsung saja anak-anak, hari ini kita akan mulai dengan produk hasil samping peternakan dan perikanan. Hasil samping atau limbah dari peternakan dan perikanan merupakan sisa-sisa bagian dari hewan atau ikan setelah produk utamanya berupa daging diambil untuk dimanfaatkan sebagai produk pangan. Produk yang pertama berasal dari ceker ayam. Keberadaan ceker ayam sebagai hasil samping dari peternakan ayam perlu diolah kembali agar menjadi produk baru atau makanan yang bernilai gizi tinggi. Contohnya pada gambar di samping adalah ceker pedas. Enak bukan? Bergizi dan bermanfaat. Produk yang kedua berasal dari tulang, yaitu tulang sapi. Tulang memiliki banyak manfaat, salah satunya mengandung kolagen. Kolagen merupakan protein yang bermanfaat bagi struktur organik pembentuk tulang, gigi, otot, dan kulit. Teknik yang digunakan untuk memanfaatkan limbah tulang dilakukan dengan cara mengekstraksi tulang tersebut menjadi gelatin. Produk yang ketiga yaitu kulit sapi atau kulit kerbau. Setelah dikeringkan dan digoreng, kulit dari sapi atau kerbau yang tebal biasanya dapat dibuat menjadi rambak goreng atau rambak sayur. Rambak sayur biasanya dikenal dengan istilah krecek. Kulit sapi dan kulit kerbau di Indonesia paling banyak didatangkan dari Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan. Berikut merupakan contoh dari kulit sapi yang sudah dipisahkan dari bagian daging, lalu dibersihkan dengan cara digantung. Sedangkan gambar yang kedua merupakan potongan-potongan dari kulit sapi yang dijemur. Produk yang keempat adalah kulit ikan, terutama ikan lele pembahasan kita kali ini. Ikan lele merupakan jenis ikan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Ikan lele mengandung vitamin D yang tinggi, asam lemak omega 3 yang rendah, dan asam lemak omega 6 yang tinggi. Syarat-syarat ikan lele yang berkualitas dijadikan kerupuk kulit ikan yaitu ikan lele masih segar atau belum busuk. Kulit lele bersifat liat atau mudah dirobek. Yang ketiga, kulit lele memiliki ketebalan minimal 0,5 mm. Yang keempat, kulit lele kuat dan tidak mudah hancur. Produk yang kelima yaitu kulit dan kepala udang. Udang banyak mengandung kalsium dan protein namun rendah energi. Udang dapat diproduksi untuk dijadikan kerupuk, ebi, dendeng, gerinting, terasi, dan petis. Setelah kita mengetahui produk hasil samping peternakan dan perikanan, yuk kita bahas pengolahan dari produk hasil samping tersebut. Yang pertama, dari hasil samping peternakan iga, kita bisa menjadikannya menjadi sup iga yang enak. Sup iga adalah makanan yang terbuat dari bahan daging yang masih menempel pada tulang iga atau tulang rusuk. Yang kedua, dari ceker ayam kita akan mengolah menjadi kerupuk ceker ayam. Ceker ayam yang diolah dapat menghasilkan kerupuk yang bertekstur halus dan bergelombang dengan warna coklat kekuning-kuningan. Kerupuk ceker ayam beraroma harum dan sedikit asin. Pada kerupuk ceker ayam ini tentunya tulang dihilangkan terlebih dahulu sehingga kerupuk yang dihasilkan dapat dinikmati dengan mudah. Yang ketiga, dari produk gelatin. Tadi sudah kita bahas, gelatin merupakan sebuah zat protein yang diperoleh dengan memanfaatkan hasil samping dari produk peternakan sapi. Selain digunakan sebagai produk kosmetik, farmasi, dan kedokteran,
industri teknik dan fotografi, gelatin juga banyak digunakan sebagai produk pangan. Gelatin dibuat dengan cara perendaman menggunakan larutan asam dan larutan basa untuk melepas ikatan rantai kolagen pada tulang. Nah, makanan yang dihasilkan dari produk gelatin itu sangat banyak. Di antaranya ada agar-agar, puding, kemudian permen kenyal, dan lain-lain. Yang keempat, produk kulit ya, kita buat menjadi krecek dan rambak. Krecek dan rambak dibuat dari kulit hewan ternak. Kerupuk rambak yang kering rasanya sangat lezat dan gurih. Bahan kerupuk berasal dari kulit sapi atau kulit kerbau. Contoh yang ada di sebelah itu merupakan hasil dari pengolahan krecek. Olahan yang kelima tentunya dari bahan samping udang. Petis, anak-anak. Petis merupakan salah satu masakan khas Nusantara yang terbuat dari hasil samping olahan udang, yaitu dari kepala dan kulit udang yang diolah dapat menjadi produk yang bernilai secara ekonomis. Anak-anak sudah pernah belum merasakan petis? Ya, biasanya terdapat pada rujak. Setelah kalian mengetahui produk dan olahan dari hasil samping peternakan dan perikanan, yuk hari ini kita juga akan membahas tentang penyajian. Penyajian merupakan suatu cara menyuguhkan makanan yang disusun secara menarik untuk meningkatkan selera makan. Tidak hanya itu saja anak-anak, masih terdapat fungsi penyajian makanan. Di antaranya memberi keindahan pada menu makanan, menambah selera makan, dan menghormati tamu. Semakin penyajiannya bagus, maka semakin baik pula estetikanya. Next, pengemasan. Jika suatu saat nanti kalian ingin berwirausaha, nah pengemasan ini sangat penting anak-anak untuk kita ketahui. Apa itu pengemasan? Merupakan sistem yang terkoordinasi untuk mempersiapkan barang untuk didistribusikan, dijual, disimpan, dan dipakai. Pengemasan berfungsi untuk menempatkan hasil pengolahan menjadi bentuk yang mudah untuk disimpan, diangkut atau dibawa, dan didistribusikan. Seperti yang dijelaskan di depan, tujuan pengemasan meliputi membuat usia penyimpanan bahan pangan menjadi lebih lama, mencegah rusaknya nutrisi bahan pangan, memudahkan distribusi bahan pangan, dan yang keempat, menambah estetika dan nilai jual bahan pangan tersebut. Nah, syarat-syarat bahan pengemas makanan diantaranya memiliki permeabilitas udara yang sesuai dengan jenis bahan pangan yang akan dikemas, tidak beracun, kedap air, tahan panas, mudah dikerjakan secara maksimal, dan harga relatif murah. Hal-hal yang dicantumkan pada label kemasan makanan itu meliputi nama makanan, komposisi, neto atau berat, nama dan alamat perusahaan yang memproduksi, nomor pendaftaran, kode produksi, tanggal kadaluarsa, dan label halal. Ini sangat penting anak-anak supaya produk kalian terpercaya. Nah, menarik bukan anak-anak pembahasan kita kali ini? Semoga anak-anak dapat mengambil hikmah dan manfaat dari pembelajaran prakarya kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.